pemerintah harus hadir dalam setiap kondisi apapun masyarakat. Sebenarnya yang menjadi akar dari korupsi itu. Baiklah, pemirsa, hari ini bersama saya Fitra dari Metro Sidik. Saya dapat sebuah kehormatan, yaitu undangan wawancara berdiskusi bersama rekan-rekan, dan juga di sini ada senior saya yang sebelah kanan paling ujung, mungkin tidak asing lagi, beliau Bung Asril Masbah. Dia juga merupakan pimpinan redaksi Anambas Pos, yaitu pencetus koran pertama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ini backgroundnya juga di ladang redaksi beliau. Dan tak kalah pentingnya, hari ini saya bersama seorang aktivis yang tidak asing lagi dengan pergerakannya, juang pada kaum-kaum yang marginal, apalagi terusus persoalan ketidakadilan. Memang masih mahasiswa, tapi pergerakannya sudah luar biasa. Kita sapa, beliau adalah Dinda Wan Hendra Firgiawan. Assalamualaikum. Jadi gini, Bung, saya pertama kepada Bu Asri. Saya panggil Bung ya, Bung. Siap. Terima kasih, Bung, sudah mengizinkan saya datang ke dapur redaksi. Luar biasa, Bung, sebuah kehormatan. Hari ini, Bung, kita sedang mengingat kembali bahwa tragedi 7 jenderal, 6 jenderal Sution terkait pergerakan G13PK. Tentunya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini mengingatkan kita kembali sebuah tragedi berdarah. Banyak yang menolak tentang paham-paham komunisme. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang Bu Asril, dari kiprah pers yang juga sudah berkecimpung puluhan tahun di pers. Apa pendapat Bu Asril terkait hal ini? Baik, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pandangan berkaitan dengan mungkin lebih tepatnya berkenaan dengan momentum, ya, momentum 1 Oktober yang kita sama-sama ketahui adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kalau ditanyakan tadi apa pandangan terkait dengan gugurnya 7 jenderal yang kita kenal dengan pahlawan revolusi itu adalah sebuah peristiwa sejarah, ya, peristiwa sejarah yang tentunya memang menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita sebagai anak bangsa. Nah, artinya dengan sejarah itu tentu kita punya catatan tentang kekejaman pada saat itu, yang terjadi pada saat itu, dan persoalan bangsa yang terjadi ketika itu. Nah, hari ini kita, kalau saya berpandangan bahwa itu adalah sejarah, ya kan, sejarah yang tidak perlu lagi kita perdebatkan. Namun yang penting adalah bagaimana kita mengambil iktibar dari sebuah peristiwa sejarah itu. Apa iktibar dalam sebuah peristiwa sejarah gugurnya 7 pahlawan revolusi itu? Di antaranya
bahwa ada sebuah situasi anak bangsa atau pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu yang dalam keadaan dipecah belahkan, kan itu, dipecah belahkan. Ada suatu kekuatan yang kita yakini ingin mencoba mengadu domba para pemimpin bangsa pada waktu itu. Nah, artinya kalau kita kembalikan kepada makna Pancasila itu, ada yang terkandung nilai-nilai persatuan. Nilai-nilai persatuan ini yang memang harus kita jaga dari catatan sejarah itu. Nah, sebenarnya itu Persatuan kunci. ya, Mencegah paham-paham. ya, jangan sampai lagi hari ini kita kembali bisa dipecah belah dan diadu seperti itu, sehingga pemimpin bangsa kita hari ini atau anak-anak bangsa kita hari ini saling berkonflik di antara sama anak bangsa. Saya kira begitu. Coba selanjutnya saya minta pandangan juga pada Bung Wan Rendra Kurniawan. Ya, Bagaimana Anda menanggapi hal? Ya, pertama, kalau saya pribadi melihat peristiwa G30 SPK ini sebagai peristiwa politik masa lalu, yang dimana derasnya iklim situasi politik baik dari angkatan militer maupun dari tokoh pendiri bangsa kita Soekarno. Nah, tentu kita berbicara G30 SPKI ini tidak lepas juga terkait dinamika antara partai-partai, artinya terkait pergerakan politik lah, sehingga terjadinya peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa yang sampai hari ini kita mengenang sebagai perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Tentu kita melihat ya ada sisi positif dan ada sisi negatif. Yang kedua, hari ini kita berbicara ketika PSPKI ini selalu setiap tahun itu mengenang akan bangkitnya Partai Komunis Indonesia ini. Nah, sebelum jauh kita bahas terkait kebangkitan Partai Komunis Indonesia ini yang selalu menjadi isu tahunan, saya perlu menerangkan beberapa hal. Yang pertama, PKI itu Partai Komunis Indonesia itu tidak akan mungkin bisa menjadi sebuah partai yang hari ini bisa tumbuh kembali, berkembang, karena secara regulasi ya sudah terikat dengan TAP MPR, dan tentu tidak perlu kita khawatirkan kembali paham-paham itu masuk dalam sendi-sendi dinamika di daerah ataupun sampai tingkat nasional. Baik, artinya menurut Bung, komunisme tidak perlu dikhawatirkan berlebihan. Ya, menurut saya begitu, karena kita cukup membuang energi ketika membahas setiap tahun itu, membahas memperingati boleh lah, tapi kalau untuk kita berdialog, diskusi terkait kebangkitan, ya saya pribadi yang melihat itu membuang energi lah, membuang pikiran kita untuk berpikir yang terlalu jauh gitu. Karena pada dasarnya tadi di dunia pun untuk internasional sendiri yang masih mengadopsi sistem komunis itu hanya beberapa negara sajalah. Jadi apalagi Indonesia ini dengan keberagaman itu sulitlah untuk bisa tumbuh kembali lah doktrin-doktrin atau dogma terkait itu PKI itu. Baik. Terima kasih Bung. Coba saya kembali lagi ke Bung Hasil. Saya ingin melihat sudut pandang beliau dari sisi jurnalistik dan pers khususnya. Menurut Bung, apakah perlu dikhawatirkan sekali terkait paham komunis itu? Dan
nilai Pancasila sudah benar diterapkan? Ya baik, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang kalau kita khawatirkan secara berlebihan, saya kira juga memang tidak perlu, sehingga menjadi polemik pula kita bahwa dengan mengkhawatirkan misi sebentar ya Pak. PKI itu. Namun memang sikap waspada sebagai anak bangsa itu perlu, ya kan, bahwa kemungkinan apa saja bisa terjadi misalnya kan. Nah, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana memang nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang dipertahankan sesuai dengan kita Pancasila itu harus terjaga secara berkesinambungan. Yang lebih penting itu bagi saya adalah nilai-nilai persatuan, kemudian cita-cita dari kemerdekaan itu adalah kesejahteraan dan kemakmuran, keadilan, dan itu perlu terus kita berikan pemahaman kepada generasi-generasi hari ini sebagai nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini ke depannya. Saya kira itu. Apakah menurutmu berkembangnya dari perubahan beberapa zaman, dari orde lama, orde baru, reformasi, kita selalu mengingat bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi negara. Dengan perkembangan 3 zaman itu, apakah terjadi penurunan terhadap bangsa, rakyat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, baik di masyarakat, terutama khususnya bagi pejabat negara, kaum elit politik, apakah ada penurunan? Ya, kalau kita bicara penurunan, saya mungkin kurang tepat ingin menyebutkan apakah terjadi penurunan atau peningkatan, ya kan? Mungkin itu ada satu lembaga riset yang lebih berwenang untuk itu. Tapi kalau menurut saya perlu dimaksimalkan, ya kan? Masih perlu dimaksimalkan lagi bagaimana melakukan upaya melalui berbagai cara, misalnya pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan, menumbuh kembangkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Misalnya gotong royong, yang hari ini nilai-nilai gotong royong ya hampir hilang, kan. Kita kebanyakan baru bisa melakukan sesuatu, ingin berbuat sesuatu, harus berpatokan dulu kepada misalnya katakanlah biaya, anggaran, begitu kan. Orientasinya ke anggaran dulu baru melakukan sesuatu. Nah, kalau nilai-nilai yang ada pada gotong royong itu tidak ada gitu. Dulu negara ini dimerdekakan dengan yang salah satu semangatnya gotong royong, saling membantu. Nah, itu yang harus hari ini mungkin lebih harus dimaksimalkan, gitu kan. Namun Bung tidak bisa menjelaskan apakah jadi penurunan nilai-nilai Pancasila itu baik di masyarakat, di birokrat, di politik. Ya, kalau penurunan mungkin saya memang harus bisa ada survei, ada riset lah yang harus merilis itu. Coba saya ingin pertegaskan ke Bung sedikit dengan fenomena korupsi yang dilakukan elit politik. Kita lihat di TV, bahkan di masa pandemi. Saya nggak perlu sebut menterinya, belum tahu. Ini apakah tidak terjadi penurunan nilai Pancasila? Macam mana? Dengan maraknya kasus-kasus korupsi.
dilakukan oleh oknum pejabat, bahkan salah satu menteri. Oh, iya baik. Kalau oknum melakukan korupsi itu jelas ya, karena semangat kita yang ada di Pancasila itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya kan kesejahteraan rakyat. Dan tentu pembangunan itu ada uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan itu orientasinya untuk bagaimana mensejahterakan rakyat, bukan harus dikorupsi gitu kan. Dan pejabat negara seharusnya memiliki mentalitas yang memang harus membangun gitu kan, bukan ya membangun, bukan malah menggerogoti gitu kan. Apakah fenomena itu Bung tidak cukup untuk menilai bahwa terjadi penurunan nilai Pancasila? Ya tidak berani juga saya kalau kembali lagi itu, kalau ya dari sisi mana kita harus melihatnya gitu kan. Nah, untuk meningkat nilai Pancasila Bung, dari sisi pers, apa yang dilakukan? Kalau dari sisi sudut pandang pers itu ya, dari sisi pers lah, ya, memang ada peran pers itu yang dari awal juga membawa misi keadilan. Pers itu sebenarnya lebih kepada membawa misi keadilan. Nah, keberadaan kita pers ini juga memang bukan secara kekuatan legalitasnya, dasar hukum kita bukan hanya di negara, ya kan, bahkan di negara-negara lain di dunia pun pers ini memiliki kekuatan yang dilindungi, ya kan, di bawah naungan hak asasi manusia di bawah PBB. Nah, artinya memang tujuan keberadaan kita kalau pers ini membawa misi keadilan, macam mana misalnya tujuan memakmurkan rakyat tercapai melalui pendidikan, informasi dan memberikan transparansi misalnya kepada publik itu. Terus kepada misalnya penegak hukum, macam mana kita melakukan public control, bagi hukum bisa ditegakkan dan berjalan dengan baik, yang berpihak kepada keadilan gitu ya, seperti itu. Untuk Bung Rendra, saya lebih senang panggil Anda ya, Bob. Anda biasa Bob. Ya. Bagaimana menurut Anda ketika fenomena korupsi terus terjadi? Pada dasarnya kita selalu mengingat bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa. Apa yang terjadi? Ya, kalau saya pikir fenomena korupsi yang terjadi, kita bicara korupsi ini dari era ke era itu selalu ada, hanya motif dan pelaku dan caranya itu yang berbeda. Mungkin di zaman Soekarno korupsinya sebetulnya lebih besar lagi timbang sekarang ya, tapi karena keterbatasan, karena semangat awal dari kemerdekaan itu ya membangun sudah bangsa, membangun tanah air, mendistribusikan hasil kekayaan dan pengelolaan dan pendistribusian. Nah, namun hari ini sebenarnya lebih miris timbang dulu, karena hari ini yang seharusnya kita bisa menggunakan segala kekayaan yang terkandung di dalam bumi ini, pasal 27 Undang-Undang Dasar itu tidak pernah bisa tercapai. Nah, praktek-praktek korupsi untuk kita bisa memberantasnya tadi, akar korupsi dulu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat ataupun kepada pejabat negara, karena korupsi ini extraordinary crime, artinya korupsi ini adalah kejahatan bersama. Kita harus bersepakat dulu
atau dalam kita melihat fenomena korupsi. Nah, kebanyakan pejabat itu korupsi ya, tidak pernah melihat apakah mindset yang dibuatnya itu atau tindak pidana yang dibuatnya itu bisa menghancurkan kita yang ya katakanlah kaum proletar ya kan. Apalagi praktik-praktik korporasi itu sangat luar biasa hari ini timbang dulu. Artinya akar korupsinya dulu lah yang harus kita satukan persepsi apa ya sebenarnya yang menjadi akar dari korupsi itu. Bukankah jika kita menganggap Pancasila dari ideologi bangsa, Ya. artinya ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya saya rasa Benar. tidak ada orang yang mau korupsi. Betul. Nah, itulah lunturnya nilai-nilai Pancasila tadi kan. Ya. Jadi kita melihat ya nilai-nilai Pancasila dia tergerus dengan zaman. Artinya adanya transformasi, kembangan teknologi itu juga mempengaruhi rupanya ya. Mempengaruhi nilai-nilai Pancasila tadi, kultur, budaya yang semakin hari ya semakin berkurang. Baik adab, etika. Inilah sebenarnya yang menjadi awal mula keruntuhan gitu sebenarnya. Kalau saya melihat ya keruntuhan sebuah bangsa. Apalagi dengan adanya pandemi Covid ini lebih memperkuat sebenarnya argumentasi keruntuhan bangsa. Karena apakah Anda sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila tergerus dalam penerapan kehidupan sehari-hari dalam Ya. kehidupan bangsa? ya Saya mau kembali ke Bung Hasil. Nanti saya akan mengajukan sebuah pertanyaan itu terakhir. Kalau saya lihat Bung kan berkiprah di koran perbatasan, orang pertama ini di Kabupaten Kepulauan Anambas, perbatasan Malaysia, dekat sekali. Menurut Anda, Bung, apakah keadilan ini nilai Pancasila kan ada keadilan kesejahteraan, keadilan daerah perbatasan atas asas keseimbangan pemerataan pembangunan oleh pemerintah pusat? Karena menurut saya masih ada hubungannya, khususnya di Anambas ini. Gimana? Ya, mungkin lebih tepatnya begini ya, kalau kita bicara hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu memang ada kaitan bahwa pemerintah pusat memang harus memberikan perhatian yang serius pada daerah-daerah yang terutama lagi daerah-daerah perbatasan yang seperti Anambas. Kenapa perlu perhatian khusus? Karena memang di perbatasan ini banyak persoalan, kekurangan keterbatasan, misalnya transportasi yang memang belum memadai, terus tingkat kesenjangan ekonomi tinggi, misalnya harga-harga tidak terkendali misalnya kan, dan semuanya itu memang berakhir pada kesusahan masyarakat itu, kesulitan masyarakat. Nah, artinya memang perlu perhatian khusus, atau apakah kebijakan khusus itu perlu diberikan kepada daerah-daerah perbatasan seperti ini. Nah, kalau kita mengatakan apakah sudah adil atau belum pemerintah pusat dengan daerah hari ini, ya saya kembali lagi tidak berani mengatakan pemerintah pusat tidak adil. Tapi kalau belum maksimal memberikan perhatiannya, saya berani mengatakan itu pemerintah pusat belum maksimal memberikan perhatian dengan kebijakan-kebijakan anggaran untuk
daerah-daerah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas. Kalau tidak ada kebijakan-kebijakan khusus atau perhatian khusus, Anambas ini perlu waktu yang cukup lama untuk bisa mencapai tingkat kesejahteraan kepada masyarakat. Menyinggung soal kesejahteraan, ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan. Nah, kalau saya melihat ada sebuah hal yang menurut saya ada ketidakadilan. Kita daerah perbatasan, urusan fasilitas kesehatan kita sangat jauh di bawah. Ya. Cukup baik. Artinya kalau menurut saya untuk menerapkan sila kelima, saya rasa ini suatu ketidakadilan. Gimana Bung menyikapi ini? Yang pemerintah pusat. Ya, kita urusan rumah sakit ini harus rumah sakit, kesehatan. Tapi kita harus berobat ke rujuk lagi ke. Iya, yang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang jauh sekali dari apa namanya maksimal gitu ya, jauh lagi dari kebutuhan maksimal yang memang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Jangan-jangan juga bukan hanya pemerintah pusat tidak perhatian, itu barangkali komunikasi yang kurang. Ya, termasuk daerah. Bisa saja termasuk itu ya. Bisa saja salah satunya itu ya, tapi saya juga kemungkinan itu tidak berani memponisnya bahwa antara dua faktor. Ya, baik. Bisa saja komunikasi kurang terjadi. Ya banyak faktor kan, mungkin saja salah satu ya itu. Nah, kalau sudah Bung Rendra Bob ini, ya, baru-baru ini juga berjuang untuk keadilan. Ya, jadi Tambang Pasir nih, yang hari ini masih belum dapat. Itu masih ada hubungannya, Bung nih? Ya. Dengan nilai Pancasila, ideologi Pancasila yang kita bicarakan. Wah. Oh, ada ketidakadilan. Ya, artinya, yang hari ini Tambang Pasir kabarnya tidak bisa bekerja. Ada sebagian dari masyarakat yang dekat lokasi tambang keberatan gitu ya. Dan juga ini pemerintah belum memberikan regulasi dan status pertambangan. Bagaimana bisa ini? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan terkait korelasi antara pusat, provinsi dan daerah ini harusnya daerah tingkat provinsi maupun pusat itu bisa memberikan kewenangan yang untuk pengaturan di daerah ini, pengaturan terkait potensi-potensi wilayah. Nah, kita bicara daerah seperti Anambas hari ini. Anambas ini kan potensi kelautannya tinggi, punya potensi yang tinggi untuk bisa dikelola dengan baik. Nah, namun dengan keterbatasan kewenangan pusat itu tadi, nah ini sebetulnya menjadi problematik. Inilah juga pintu masuk sebenarnya bagi kawan-kawan dari mungkin ya kita bicara apa penegak hukumnya, ya celah untuk bermain lah. Karena di sini jika tidak terjadinya suatu regulasi yang real, itu Bentar, Bung, masuk. Saya mau coba meluruskan. Takut pemirsa Metro TV tidak salah ini. Artinya celah bermain ini mungkin perlu diklarifikasi dulu. Oh ya. Celah bermain apa? Biar tidak salah paham. Nah, kita tidak menutup mata sebenarnya. Banyak kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang hari ini tidak memiliki regulasi yang real, regulasi yang konkret. Nah, tentu bisa menjadi peran masuk lembaga-lembaga yang katakanlah rawan intervensi gitu. Rawan intervensi dari pihak manapun. Ya.
bisa macam-macam lah. Artinya mereka bekerja dengan tidak tenang, Ya. rawan intervensi dan juga ya kasarnya mudah sekali bisa terjerumus ke pidana Ya. para penambang itu. Saya rasa Bung cukup sekian dulu diskusi kita hari ini. Saya bisa mungkin tambah yang terakhir. Silakan. Ya. Terakhir itu kalau berkaitan dengan penambang pasir gitu kan, di satu sisi masyarakat memang dari dulu bekerja secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan. Kembali lagi itu kan persoalan kesejahteraan, Ya, ya. persoalan ekonomi mereka, kehidupan, Ya, kepastian orang bekerja. mencari nafkah gitu ya. Di satu sisi ada hukum yang memang produk hukum yang memang sudah mengaturnya bahwa ada ketentuan-ketentuan, ada larangan misalnya kan. Artinya masyarakat juga perlu difasilitasi oleh pemerintah untuk mencarikan solusinya seperti apa yang terbaik gitu kan. Misalnya kalau memang ada celah regulasinya membuat menetapkan satu wilayah yang boleh dilakukan penambangan, ada celah diberikan apa namanya undang-undangnya misalnya kan, itu ya kita itu yang harus diselesaikan oleh secepatnya oleh pemerintah kan. Dan itu saya kira itu penting kan. Kalau itu tadi dari satu sisi kita juga memahami bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat karena memang sudah ada produk hukumnya yang mengatur itu gitu kan. Satu sisi masyarakat juga perlu mata pencaharian. Nah, artinya ini gunanya ada pemerintah yang bisa memberikan jawaban dari persoalan masyarakat ini. Itu. Jadi kalau saya simpulkan maksud Bung harus pemerintah harus turun Iya. tangan berperan Iya. dalam ini, memberikan regulasi, Ya. ada kepastian hukum untuk Iya, pekerja. jelas. Pemerintah harus hadir dalam setiap Ya. kondisi apapun masyarakat. Inilah salah satu asas keadilan Ya. dalam nilai Pancasila. Ya. Mungkin hak yang sama pada Ya, orang ya. untuk bekerja gitu Bung. Iya, betul. Ada yang mau ditambah? Jadi mungkin itu lagi kalau terkait penambangan itu ya, kita bicara kewenangannya tadi itu semenjak Undang-Undang 23 ya, dulu sebelumnya itu kita sudah ada perda terkait pengelolaan mineral logam. Nah, namun munculnya atau setelah diundangkannya Undang-Undang 23 2014, nah bersama dengan itu perda itu dicabut. Nah, sehingga hari ini masih kekosongan terkait legal standing dari pengurusan perizinan terkait pengelolaan mineral logam dan batuan. Nah, artinya hari ini pemerintah daerah maupun DPRD wajib memfasilitasi dan meneruskan ataupun menjadikan solusi terkait persoalan ini. Bagaimanapun caranya, apakah harus berkomunikasi dengan pemerintah pusat atau menyurati ataupun diajak dialog. Nah, hari ini kita ini serba bisa hari ini, karena baik rapat itu tidak ada lagi yang bertatap muka, kita menggunakan aplikasi dengan kita undang. Jadi harusnya bisa diselesaikan dengan cepat lah, segera gitu ya. Baik, ini lokasi tambang pasir di Desa Air Putih, Kecamatan Selatan Timur. Ya. Yang sebelumnya Bung juga bersama Bung Hasil pernah datang Ya. ke DPRD dalam rangka RDP waktu itu. Ya. Nah, hari ini bergejolak kembali. Ya. Saya dengar akan ada juga wacana untuk ketemu DPRD Oh kembali. iya. Kapan ini? Jadi surat sudah kita layangkan surat ke DPRD untuk minta segeralah bisa kita dudukkan bersama terkait persoalan ini. Kemungkinan di hari Senin atau hari Selasa nanti. Nah, mungkin bolehlah dari Metro City hadir Insyaallah. untuk bisa melihat secara langsung, bisa melihat secara langsung terkait bagaimana dialog kita nanti dengan DPRD, khususnya kita undang juga stakeholder, kita undang juga dari unsur perangkat desa, dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemarin menolak adanya aktivitas penambangan pasir di wilayah desanya. Ya, kita akan segera kita dudukkan, akan kita segerakan untuk mencari solusi. Namun jika memang tidak ada dalam tempo mungkin
mungkin 3 sampai 4 hari ke depan untuk bisa celah untuk dialog, ya mungkin ada lanjutan lah dari perkara itu. Apakah kita nanti Menyampaikan pendapat di muka kamu ya kali dia tunjukkan. jadi, ya insyaallah kita melihat dulu, kita melihat apakah dari DPRD ini punya atensi lah terkait persoalan ini. Kalau memang sekiranya penting masyarakat ini, ya tentu segera bisa diadakan dialog gitu. Kalau memang tidak dianggap tidak penting, ya tentu tidak akan pernah terjadi dialog ini kan gitu. Nah, jelasnya kita menuntut dan mendesak DPRD ini untuk segera bisa menyelesaikan baik status yang dulunya Taman Wisata Perairan yang dari Anambas berdiri itu sampai 2 juta hektar wilayah perairan ini ditetapkan sebagai TWP. Nah, artinya di titik-titik apa TWP itu, Bung? Mungkin pemirsa perlu tahu. TWP itu Taman Wisata Perairan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui OKKPPN, panjangan pemerintah pusat. TWP ini kan daya tarik bagi wisatawan dan wisata lokal ya, untuk bisa menikmati keindahan alam bawah laut. Namun kan tidak semua juga sampai 2 juta hektar lahan perairan ditetapkan TWP kan kurang etis. Nah, karena di situ juga banyak mata pencarian masyarakat kita, tambang, penangkapan ikan, pengelolaan ikan dan sebagainya. Nah, artinya tidak semua zonasi atau wilayah itu ditetapkan itu. Baik, tentu ada juga ruang untuk sebagian para penambang khususnya. Ya. Karena juga mengingat geografis daratan Ya, kita ini itu kecil, benar, kamu. ya. Jadi harus disediakan ruang untuk mereka bisa Ya. bekerja. Karena inilah sebuah keadilan. Ya. Baiklah, Bung, terima kasih Bung Rendra Ya. atau Bob dan Bung Hasim akan datang. Demikianlah pemirsa Metro Sidik. Hari ini saya dapat mewawancarai 2 narasumber yang sangat luar biasa dalam pergerakan. Bung Hasril dengan dunianya di jurnalis dalam menyuarakan keadilan, memberikan edukasi tentang nilai Pancasila, dan juga Wananda melalui gerakan-gerakan advokasi kaum marginal yang tidak memperoleh keadilan. Contohnya seperti para penambang yang hari ini masih belum dapat kepastian hukum. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kita di wawancara berikutnya yang tidak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.